Terjerat Cinta Om Duda. Episode 35. Mobil bergoyang. Sofia kembali tercengang. Dan, kali ini bukan hanya mendaratkan kecupan biasa, duda tampan itu tampak memperdalam kecupan itu. Tentu saja Sofia menyambutnya dengan hangat. Aduh. Duda tampan ini sudah tak sabar lagi. James menekan tengkuk Sofia agar kecupannya semakin mendalam. Sofia bergumam kecil, sebab ada sesuatu hal yang berbeda yang ia rasakan saat ini. Mereka berdua seakan terhanyut dalam arus cinta dan hal yang semakin menjadi-jadi. James yang semakin gemas pada Sofia, kemudian kini tampak melepaskan kecupannya dan beralih ke bagian leher. Harumnya. Aku rasa gadis desa ini keturunan Cina atau mungkin Jepang, si pemilik kulit putih bersih, celoteh James di dalam hati. Sofia melenguh manja saat James semakin memanjakannya. Memberikan rasa yang begitu menyenangkan dan juga rasa yang tiada taraf. Dipadukan dengan memanjakan buah mungil dan tampaklah Sofia merasakan kenyamanan. Sofia mengerang, menggelinjang. Annabelle, aku sangat menginginkanmu. Bisik James seraya memainkan tangannya pada aset si Belle. Saya juga. Balas Sofia setengah sadar. James tersenyum dan penuh kemenangan. Melihat gadis desa itu mengerang serta menciptakan suara-suara merdu. Tapi, ini di dalam mobil. Dan, mereka juga belum menikah. Gimana dong? Dress hitam itu kini terangkat. Wah, James sangat terpukau melihat keindahan itu. Tuan, Sofia seakan tak dapat lagi bersabar. Matanya terpejam, namun suara-suara merdu semakin tercipta, hingga membuat James tak ingin berhenti begitu saja. Kecupan demi kecupan semakin mendalam. Untung saja, kaca jendela mobil milik duda tampan itu tidak tembus pandang. Dari dalam dapat melihat luar, namun dari luar tidak dapat melihat ke dalam. Tentu saja hal itu membuat mereka tidak terganggu oleh siapapun. Tuan, tunggu dulu. Seketika Sofia melepaskan kecupannya dan menghentikan pergerakan majikannya itu. Pasalnya, saat ini James telah memperlihatkan dua buah mungil. Ada apa, Belle? Tanya James dengan napas yang sudah sangat berat menahan sesuatu. Sofia melirikkan matanya ke kanan dan ke kiri. Ini di dalam mobil, Tuan. Saya takut ada yang melihat kita, ucap gadis desa itu yang tampak mulai ketar-ketir. James tersenyum simpul seraya mengusap lembut wajah cantik gadis desa itu. Tenang saja, tidak akan ada yang melihat kita, Annabelle. Kaca ini tidak tembus pandang, jadi kau tidak usah khawatir. Terang duda tampan itu menenangkan gadis desa itu. Sofia melipat bibirnya ke dalam dan menatap intens manik mata majikan galaknya itu. Percayalah padaku. Tegas James meyakinkan. Sofia pun mengangguk siap. James tersenyum dan kemudian ia kembali berkecupan dan saling mengimbangi. Pit itu nyaris terdengar merdu di telinga James. Tak peduli dengan mobil yang sudah bergoyang. Mungkin siapa orang yang melihat hal itu akan langsung curiga pada yang terjadi di dalam mobil itu. Kamu sudah siap? Tanya James dengan tatapannya yang lembut. Sofia tersenyum kecil serta mengangguk. Kamu sangat cantik sayang, bisik James yang kemudian mendaratkan kecupan sambil memanjat buah mungil. Seketika Sofia memejamkan mata dan melenguh manja. Kenyamanan kini menguasai seluruh jiwa Sofia. Tuan. Luar biasa sekali. Sofia berkicau dalam situasi yang tak beraturan. Dan hal itu semakin membuat James bersemangat. Pergerakan demi pergerakan semakin yang diterapkan James, semakin membuat keadaan menghadirkan rasa ingin tahu. Tak akan kubiarkan dirimu sama orang lain, oleh pria lain selain diriku.
Ucap James dalam hati. Wiu, wiu, wiu. Seketika terdengar bunyi sirine dari luar. Dan hal itu membuat James dan Sofia terjingkat kaget. Dengan berat hati aktivitas yang menyenangkan itu harus mereka akhiri. Sofia membulatkan mata dan buru-buru ia membenarkan penampilannya kembali. Ada apa itu, Tuan? Tanya Sofia sedikit panik. Sementara di luar orang-orang sudah banyak yang berkumpul dan berlari. James mengedarkan pandangannya keluar mobilnya. Sepertinya ada kebarakan, Belle. Jawab duda tampan itu. Ya Tuhan, untung saja kita sudah keluar dari sana, ucap Sofia seraya berusaha memasang resletingnya kembali. Cek, menyebalkan. James malah berdecak kesal, ia tampak mengusap wajahnya. Sementara Sofia tampak merapikan dirinya agar kembali seperti semula. Lihat wajahmu, Belle. Hahaha, James tertawa saat melihat lipstik yang ia pakai tadi berantakan kemana-mana. Sofia mengerutkan dahi seraya mengarahkan wajahnya pada cermin. Seketika ia terbelalak kaget melihat wajahnya sendiri. Kenapa saya seperti badut begini? Ini semua gara-gara Tuan. Oceh gadis desa itu. Hahaha, tidak apa-apa. Kau tetap terlihat cantik walau seperti badut. Haha, ucap duda tampan itu yang tampak tertawa terbahak-bahak. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya sebal. Tak membuang waktu lagi, ia pun membersihkan lipstik yang belepotan. Apakah kakimu terasa sakit, Belle? Tanya James seraya melepas jaket hitamnya. Duda tampan itu kini berada di suatu tempat yang akan menjadi bukti nyata pernikahannya dengan Sofia. Sofia menggeleng kecil serta tersenyum manis. Tidak sama sekali, Tuan, jawabnya. Duda tampan di hadapannya itu melemparkan senyuman bahagianya serta mengusap lembut rambut panjang yang hitam pekat itu. Pintar dan kuat, pujinya. Sofia merasa terbang ke angkasa saat sang majikan ehem-ehemnya itu bersikap manis dan memuji dirinya seperti itu. Astagfirullah, Tuan. Kenapa ada pesawat di hadapan saya? Sepertinya saya sebentar lagi akan terbang karena telah mendapatkan pujian dari Tuan. Hehehe, gadis desa itu sedikit bergurau manja. James menaikkan alisnya seraya tersenyum usil. Duda tampan itu nyaris tak pernah ingin melewati senyuman manis yang selalu Sofia berikan padanya. Semestinya kau terbang bersamaku, Annabel. Ucap duda tampan itu. Mau terbang kemana memang? Tanya gadis desa itu sedikit melemparkan senyuman centilnya. Dengar, pertama kita naik ke tempat tidur, bisik duda tampan itu serta-merta mendekatkan dirinya pada gadis desa di hadapannya. Hah, kok naik ke tempat tidur? Memang ranjangnya bisa terbang seperti permadani milik Aladin, begitu? Protes gadis desa itu sedikit heran. Seketika James tersenyum usil dan mesum. Kemudian ia menarik tubuh Sofia dan mendekatkan bibirnya pada telinga gadis desa itu. Tidak sama sekali, Belle. Kau dengar ini? Setelah naik ke atas tempat tidur, kau akan berlayar ke sebuah pelabuhan cinta yang akan mengantarkanmu ke sebuah gudang cinta dan kenyamanan. Dan kau tahu, sebelum kau terbang, kau harus disuntik terlebih dahulu. Jika sudah disuntik, duda tampan itu memainkan telunjuknya pada bibir ranum gadis desa itu. Jika sudah disuntik, saya harus minum obat. Sela Sofia yang berhasil membuat James terkekeh. Hihihi, kau ini kalau bicara suka ngasal. Cicit duda tampan itu. Lantas, jika bukan minum obat, ngapain dong? Kerokan. Kembali gadis desa itu bertanya. Hahaha, bukan. Sungguh kau akan tahu setelah kita menikah. Dan, beberapa saat lagi kita akan menikah, Belle. Sekarang aku tanya, kau sudah siap, bukan?
Ucap duda tampan itu yang kini tampak menatap serius pada gadis desa itu. Sofia mengangguk kecil dengan ekspresi datarnya. Bagus. Jika begitu. Muah. Seperti biasa James mendaratkan kecupan pada pipi mulus gadis desa itu. Tuan? Ih. Kenapa sih sukanya susar-sosor aja? Kita itu belum menikah, Iho. Oceh gadis desa itu sedikit kesal. Wai. Kenapa kau baru mengomel sekarang? Gak usah akting deh. Bilang saja kau sudah tak sabar ingin menikah dan ingin melakukan hal lebih dari sekedar kecup-kecupan. Hayok ngaku. Tuding James yang berhasil membuat Sofia terhenyak kaget. Anda bicara apa, Tuan? Astagfirullah, kalau bukan karena Anda, saya tidak akan pernah melakukan itu. Sudah deh tidak usah membalikan fakta. Nyatanya tuanlah yang tidak sabar ingin menikah dengan saya dan ingin menikmati tubuh molek dan semok serta aduhai emplok cendol seperti diriku ini. Protes Sofia yang tampak mengoceh tiada henti. Hahaha, James tertawa lepas seperti aktor pemeran antagonis di film layar lebar. Kau terlalu banyak bicara, Annabel. Sebaiknya sekarang kita turun dan bergegas menemui Ustadz di dalam sana. Kau tahu bukan, apa yang akan kita lakukan? Ucap duda tampan itu yang kini kembali menatap serius wajah pengasuh putri kecilnya itu. Menemui Ustadz. Sepertinya Anda akan diruqyah oleh Ustadz yang ada di dalam sana, Tuan. Ucap Sofia. Kok diruqyah? Protes James. Ya, diruqyah agar hilang sikap ehem-ehemnya. Cetus Sofia seraya memalingkan wajahnya. James terkekeh kecil serta ngusel pada lengan gadis desa itu. Jika aku tidak memiliki sifat ehem-ehem, bagaimana kau akan terbang ke angkasa, Bele? Ucap duda tampan itu. Bagaimana? Ya jelas naik pesawatlah. Jawab gadis desa itu. Hehehe, lain lagi urusannya, ucap James. Sofia tak menanggapi. Ia sibuk dengan dress hitam dan high heels yang ia kenakan. Yuk, kita masuk ke dalam rumah itu. Hari ini juga aku akan menikahimu, Annabel. Apakah kau senang? Ajak James seraya menggenggam tangan Sofia. Biasa saja, tidak terlalu senang. Gadis desa itu menjawab enteng dan santai. Cek, menyebalkan. Decak James seraya memutar bola matanya malas. Di hadapan sang ustadz yang akan menikahkan mereka berdua. Apakah ini tidak terpaksa? Tanya sang ustadz. Tidak. Terpaksa. James menjawab tidak, dan Sofia menjawab terpaksa. Sepertinya hal itu sedikit membuat sang ustadz puyeng. Bagaimana ini? Kebenarannya yang mana? Selidik sang ustadz. Maksudnya, kami terpaksa menikah siri karena ini sangat mendadak, Tas. Duda tampan itu menjelaskan agar pernikahannya tetap terjadi. Sang ustadz manggut-manggut, sementara Sofia hanya diam 1000 bahasa. Jika begitu, sekarang kita bisa memulainya, ucap sang ustadz. James mengangguk dengan semangat 45. Sementara Sofia hanya menundukkan wajahnya dalam. Terbesit rasa bersalah dalam dirinya. Menikah bukanlah sebuah permainan. Tapi apa yang terjadi dengannya sekarang, sungguh seperti permainan belaka. Sofia dan James sudah sah menjadi suami istri. Tak lupa keduanya mengabadikan momen saat pemasangan cincin dan sebagainya. Namun sayangnya, cincin yang James belikan tidak muat di jari jemari gadis desa itu. James sedikit kesal karena ia salah memilih ukuran cincin. Itulah akibatnya ia tidak nurut pada pramuniaga yang melayaninya. Cincin itu sangat tanggung sekali. Dipasangkan di jari manis, kekecilan. Dipasangkan di jari tengah dan telunjuk, lebih sempit. Dan dipasangkan di jari kelingking, kebesaran.
Sehingga hal itu membuat Sofia terpaksa memakai cincin pernikahannya di pertengahan jari manisnya. Sekitar pukul 2 siang, James membawa Sofia ke sebuah hotel bintang 5 di kota itu. Apalagi tujuannya selain melakukan malam pertama? Hah, malam pertama? Siang pertama kali? Tuan, apa yang akan kita lakukan di hotel ini? Sofia bertanya setengah berbisik. La sedang berjalan mesra dengan suaminya itu. Cie, suami. Hihihi. Melamar kerja. Jawab James ngasal. Haha, ya kali saya harus kerja di 2 tempat, ucap Sofia disertai tawa kecilnya. Ya mau apa lagi selain terbang ke angkasa raya? Bisik duda tampan itu. Sofia tercengang dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Tring. Pintu lift terbuka. Sampai pula James dan Sofia ke lantai 12 di hotel yang besar dan sangat mewah itu. Di sana, kamar yang ia pesan berada. Ya, kamar bernuansakan honeymoon yang sangat romantis. Silakan masuk, Tuan, Nona. Ini kamar yang sangat spesial, ucap si jasa hotel. James tersenyum serta mengangguk. Hotel itu sudah tak asing lagi baginya. Karena dulu ia sering berkunjung ke hotel itu bersama Luna. Namun berkat penyamarannya, para petugas hotel beserta jajarannya tidak dapat mengenali wajahnya. Deg-degan gak sih? Sepertinya sebentar lagi akan belah duren di siang bolong nih. Bersambung.